Senin 17 Februari siang tadi, aksi demonstrasi mahasiswa Surabaya bertajuk Indonesia Gelap digelar di depan kantor DPRD Jawa Timur. Mahasiswa dari Unair, UPN Veteran Jatim, hingga Winsa Surabaya menuntut beberapa poin seperti penolakan efisiensi sektor pendidikan, tolak multifungsi TNI, hingga memangkas kabinet yang gemuk. Aksi ini pun sempat diwarnai dengan bakar ban, properti keranda, hingga poster yang mereka bawa. Aksi massa pun sempat memaksa masuk ke dalam gedung DPRD namun terhalang kawat berduri yang dipasang oleh pihak polisi. Karena tidak puas, aksi saling lempar pun terjadi sehingga mahasiswa membakar ban hingga poster yang membuat asap hitam membumbung tinggi memenuhi udara di depan DPRD Jatim. Api dari pembakaran tersebut berusaha dipadamkan oleh petugas dengan menggunakan apar. Selanjutnya, asap apar ini menyebabkan massa berhamburan. Sementara itu, aksi serupa juga terjadi di Bandar Lampung yang aksinya digelar di depan gerbang kompleks Pemprov Lampung. Mereka berasal dari Unila, ITERA, Polinela, hingga UBL, membawa banner berisi aspirasi. Pendidikan jadi taruhan, Indonesia cemas, darurat pendidikan, alerta. Orator pun menyebut kedatangan mereka untuk menyuarakan keresahan terhadap isu kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan itu dikhawatirkan bisa mengancam kesejahteraan masyarakat, termasuk mengganggu stabilitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, massa mahasiswa di Bali juga berdemonstrasi dengan berpakaian serba hitam dan membawa spanduk seruan aksi Indonesia Gelap Darurat Pendidikan di depan gedung DPRD Provinsi Bali. Pelaksana teknis Sekretaris DPRD Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, sempat menemui para mahasiswa. Tidak hanya itu, Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahyadnya hadir menemui massa aksi dan menyatakan akan mengupayakan tuntutan mahasiswa agar sampai ke pemerintah pusat. Para mahasiswa pun menyampaikan tuntutannya, yaitu agar pemerintah mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025, pembayaran tukin dosen, menolak pengurusan izin tambang untuk perguruan tinggi, hingga pemerataan pendidikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Begitu juga di Jakarta, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap terjadi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, MH Tamrin, Jakarta Pusat. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek berkumpul dengan tuntutan yang sama dengan aksi Indonesia Gelap yang digelar di berbagai daerah. Unjuk rasa ini dilatar belakangi oleh situasi bangsa yang dinilai tidak menuju Indonesia emas, tetapi Indonesia gelap. Hingga berita ini dibuat, aksi masih berlangsung dan arus lalu lintas di sekitaran Patung Kuda macet. Sampai pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakannya yang tidak berpihak pada rakyat. Senin 17 Februari kemarin, ratusan elemen mahasiswa menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Lewat aksi ini, massa menginginkan Presiden Prabowo Subianto bisa mendengar dan memenuhi 13 tuntutan yang diusuarakan dalam aksi tersebut. Aksi ini juga disebut akan terus berlanjut di kemudian hari apabila tuntutannya tidak dipenuhi. Jawabannya apa? Karena lewat impres soal bagaimana efisiensi anggaran itu dilakukan, banyak sekali pemangkasan. Kita menyebutnya bukan efisiensi, tapi pemangkasan begitu. Terkait berbagai banyak kementerian dan lembaga yang sangat-sangat erat sama kebijakan pelayanan publik. Dan akhirnya hingga hari ini kita merasakan perasaan yang sama. Kita turun ke jalan untuk kemudian menyuarakan aspirasi kita yang sama untuk menyebutkan Indonesia hari ini adalah gelap, negara hari telah mati, pemerintah telah mati, dan kita, koalisi masyarakat sipil yang kemudian akan menghidupkannya. 13 tuntutan itu salah satunya berbunyi ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Lalu, evaluasi total program makan gratis, dan selanjutnya total revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan, kemudian efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih, hingga menuntut reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kami capek dibohongi banget kawan. Kami capek olah-olah, kami capek dibodohi, kami capek dibohongi. Berulang kali kami dipastikan juga kami akan terus bergerak sampai pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakannya yang tidak berpihak pada rakyat. Juga kami akan terus bergerak sampai pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakannya yang tidak berpihak pada rakyat. Dengan berani mengatakan Aksi demonstrasi Indonesia Gelap di gedung DPRD Jawa Barat pada Senin 17 Februari kemarin sempat memanas. Masa aksi ini gabungan dari beberapa mahasiswa dari Unpad, Unpas, Unikom, dan masyarakat sipil yang ikut membakar ban sebagai aksi protes. Masa terus menyampaikan aspirasi dengan berorasi di depan kantor legislator meskipun hujan yang turun tidak menurunkan semangat mereka.
Mereka menuntut agar pemerintah Prabowo Gibran merevisi beberapa aturan termasuk efisiensi yang berbuntut pada penurunan anggaran pendidikan. Masa aksi mencoba merangsek masuk ke gedung Dewan dan melakukan vandalisme di samping gedung DPRD Jabar. Mereka sempat melepas jeruji kawat yang dipasang oleh pihak kepolisian dan melempari batu ke dalam gedung dan mobil Brimob yang berada di depan gedung. Bahkan videotron yang ada di samping gerbang juga menjadi korban pelemparan. Mereka pun menuntut beberapa hal, salah satunya menaikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, lalu pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama. Kemudian tolak duifungsi ABRI dan TNI, serta sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan. Gelombang unjuk rasa Indonesia Gelap juga terjadi di Kota Malang pada Selasa 18 Februari siang tadi yang mengalami peningkatan eskalasinya. Mahasiswa merasa muak karena tidak ada anggota dewan yang menemui mereka selama demonstrasi berlangsung hingga siang tadi. Hasilnya, mereka merangsek masuk dan menduduki gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Aksi demo ini memanas sejak para mahasiswa membakar 2 buah ban di depan pintu gerbang gedung DPRD Kota Malang. Mereka juga membakar 2 banner bergambar Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka yang digantung di pagar gedung. Hendra Priyono adalah penjahat hak asasi manusia. Tri Sutrisno adalah penjahat hak asasi manusia. Joko Widodo adalah orang yang bersekongkol dengan penjahat, teman-teman, yang melenggangkan oligarki, yang melenggangkan politik dinasti, yang melenggangkan impunitas, kawan-kawan. Kita tidak bisa percaya pada politisi-politisi culas yang ada di partai politik parlemen, kawan-kawan. Perlawanan hari ini adalah masyarakat Malang yang menolak melepas identitas mahasiswanya, melepas identitas kemahaannya, dan melebur kepada gerakan rakyat. Saya tegaskan, ini bukan gerakan mahasiswa, ini bukan cuma gerakan oleh pelajar, tapi seluruh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, pedagang, supporter, semua yang resah atas hari ini adalah mereka semua yang bisa bergabung. Kesesatan selalu ditampakkan, teman-teman. Impunitas selalu dihadapkan. Kita tidak bisa percaya pada politisi culas. Dan hari ini pendidikan dipotong. Berapa banyak buruh pegawai yang di PHK? Berapa banyak orang tua yang hilang pekerjaan? Banyak, kawan-kawan. Ini merupakan bentuk dari kezaliman yang ada di negara kita. Kawan-kawan, para mahasiswa ini melakukan aksi karena sejumlah kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo. Mereka juga membentangkan berbagai spanduk yang bertuliskan kebijakan pemerintah. Salah satunya terkait kepastian KIP atau Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa yang diduga terkena efisiensi anggaran. Selasa 18 Februari kemarin, ribuan mahasiswa Semarang menggelar unjuk rasa Indonesia Gelap di depan gedung DPRD Jateng. Aksi ini dilakukan mahasiswa sebagai bentuk ketidakpuasan atas kinerja pemerintah, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi berdampak pada sektor pendidikan. Nah, satu lagi, mereka mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi aturan efisiensi anggaran yang pada 1 tahun 2025. Efisiensi anggaran dan juga pendidikan, kita juga masih tidak menemukan bagaimana benang merah dan juga ketegasan dari pemerintah terkait efisiensi anggaran pendidikan ini. Ada yang menyampaikan bahwa ini tidak berdampak kepada mahasiswa, ada juga kemarin yang menyampaikan kalau misalnya anggaran pendidikan ini masih juga dipangkas untuk dana-dana yang berdampak pada UKT dan juga SPI. Sehingga daripada itu kita hari ini menggugat dan juga menegaskan kepada pemerintah bagaimana kebijakan-kebijakan dibuat oleh pemerintah itu jangan sampai pelin-pelan gitu. Kita lihat beberapa kebijakan, salah satunya pajak, kemudian gas LPG pun efisiensi anggaran seperti trial and error. Sehingga daripada itu kita menegaskan bagaimana kebijakan yang keluar oleh pemerintah haruslah dengan asas umum pemerintahan yang baik. Seperti itu sih. Sementara itu ratusan mahasiswa di Sumatera Barat melakukan aksi serupa di depan kantor DPRD Sumbar.
Mereka meluapkan kekesalan publik terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo selama 100 hari kerjanya. Selain itu, para mahasiswa itu menginginkan agar pemerintah mengembalikan anggaran pendidikan yang diefisiensi. Lalu mereka menuntut agar pemerintah mengembalikan anggaran kesehatan yang dianggap kurang tepat. Hal lainnya adalah menuntut DPR untuk mencabut Undang-Undang Minerba yang baru. Tapi kita sebagai rakyat menjadi korban atas uji coba kebijakan yang tidak pro rakyat. Hari ini kawan-kawan, dari Kamis 20 Februari kemarin, puluhan mahasiswa dengan alma mater hijau membuka demonstrasi Indonesia Gelap dengan membakar ban di patung Arjuna Wijaya Tamrin, Jakarta Pusat. Selain itu, mereka juga membentangkan spanduk yang berisi tuntutan, salah satunya meminta pencabutan efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan. Para mahasiswa ini juga mengatakan kebijakan efisiensi anggaran era pemerintahan Prabowo diterapkan secara serampangan. Bahkan para mahasiswa ini juga merasa bingung di sisi lain seribu orang yang memperjuangkan kebenaran. Maka pastikan aku satu di antaranya. Bila ada 10 orang yang memperjuangkan kebenaran. Maka pastikan aku satu di antaranya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mensesnek Koro diutus oleh Istana untuk menemui para mahasiswa dan memberikan sambutan di balik depan resmi orasi polisi. Masa aksi, maka gerakan-gerakan akan ada. Hari ini Bapak berada di dikawal oleh kepolisian. Namun mahasiswa merasa tidak puas dan memintanya untuk naik ke mobil orator. Saya kepada adik-adik semuanya. Terakhir kawan-kawan semua, kita akan ditandatangani dan sebelum dia balik, kita mau lakukan darah juang kawan-kawan semua. Silakan Bapak ditandatangani dulu. Dengan ini saya nyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara, pemerintah akan menerima dan akan mempelajari dan kita akan terus berkomunikasi. Setuju? Oke, saya tanda tangan ini, setelah itu kita darah juang. Oke? Dari Jambi mencari semua kapal. Jambi hancur. Air mata keluarkan. Air mata. Malam Jambi. Tambang luasnya oleh para oknum. Karena sudah agak lama saya bawa. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia memberi ultimatum kepada pemerintah selama 2x24 jam untuk merespon 9 tuntutan aksi demo Indonesia Gelap. Salah satu tuntutan yaitu menuntut evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis, lalu mendesak Prabowo mengeluarkan Perpu perampasan aset, mencabut Undang-Undang Minerba yang sudah direvisi hingga meminta agar tidak ada lagi aksi cawe-cawe Jokowi di pemerintahan Prabowo. Tak ada lagi tenggelam. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup